Beliau itu sudah diruqyah nih berkali-kali, tetapi kenapa ya masih apa ya, masih ada gangguan lah, mungkin bahasanya masih ada gangguan gitu kan. Itu kenapa Ustaz? Apakah apa namanya, karena berkali-kali diruqyah atau gimana, itu kenapa Ustaz? Harusnya kan semakin banyak diruqyah semakin sembuh gitu kan, tapi ini kenapa kok tetap aja gitu, Masih, ada perubahan gitu. Ya udah diruqyah berkali-kali tapi gangguannya masih ada. Iya, ya. betul. Gimana Ustaz? Tanya seru, tanya jawab seputar ruqyah. Ustaz, saya mau tanya nih. Jadi gini, jadi saya punya teman kan, beliau itu sudah diruqyah nih berkali-kali, tetapi kenapa ya masih apa ya, masih ada gangguan lah, mungkin bahasanya masih ada gangguan gitu kan. Itu kenapa Ustaz? Apakah apa namanya, karena berkali-kali diruqyah atau gimana, itu kenapa Ustaz? Harusnya kan semakin banyak diruqyah semakin sembuh gitu kan, tapi ini kenapa kok tetap aja gitu, Masih, ada perubahan gitu. Ya udah diruqyah berkali-kali tapi gangguannya masih ada. Iya, ya. betul. Gimana Ustaz? Nah, jadi ini ada beberapa sebab kenapa orang diruqyah berkali-kali tapi belum sembuh-sembuh. Nah, ini ada banyak faktor. Kita ambil dari surah Al-Isra ayat 82 aja. Kita ambil dari ayat itu, nanti kita jabarkan. Di situ Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Kuncinya di sini. Apa kata Allah dalam surah itu? Wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami turunkan apa yang di dalam Al-Qur'an itu, ma huwa syifaa'un wa rahmah. Apa-apa yang di dalamnya Al-Qur'an itu semuanya, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, semuanya di dalam itu terdapat syifa'u wa rahmah, terdapat kesembuhan yang pertama, kemudian yang kedua adalah rahmat. Untuk siapa? Nah, ada syaratnya ini. Agar kita membaca Quran, agar kita berobat dengan Al-Quran, agar kita ketika diruqyah kita mendapatkan manfaat syifa dan rahmah ini. Syaratnya apa? Yang pertama, itu tujuannya hanya untuk orang yang mukmin. Syaratnya yang pertama adalah lil mu'minin. Nah, ini yang syarat yang pertama, lil mu'minin. Jadi, kenapa orang diruqyah berkali-kali masih belum sembuh? Kadang sebabnya dia belum yakin 100% terhadap Al-Quran. Dia belum yakin 100% kepada ruqyah. Karena kata Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad, itu Imam Ibnul Qayyim menyatakan bahwa orang yang tidak yakin sembuh dengan Al-Quran, maka dia tidak akan disembuhkan oleh Allah. Kenapa seperti itu? Karena Al-Quran ini salah satu resep, salah satu obat yang paten. Karena Allah turunkan Al-Quran sebagai penyembuh. Nah, kalau dengan kemudian Al-Quran ini juga salah satu pengobatan yang langsung direkomendasikan dari Allah. Jadi yang rekomendasikan ini bukan lagi dokter, bukan lagi orang yang paling kita percaya, misalnya orang tua atau teman kita, bukan lagi manusia yang merekomendasikan, tapi yang merekomendasikan ini langsung Allah. Nah, bayangkan kalau misalnya Allah yang ngasih rekomendasi, terus kita nggak yakin, kan kita mau direkomendasikan dengan apa lagi? Nah, jadi kuncinya di situ. Kenapa orang tidak mau tidak sembuh-sembuh? Karena dia belum yakin. Kata Imam Ibnul Qayyim, kalau dia tidak yakin sembuh dengan Al-Quran, maka Allah tidak akan sembuhkan dia dengan apapun. Karena dengan pengobatan yang sudah direkomendasikan oleh Allah aja dia nggak yakin. Terus Allah mau menyembuhkan dengan apa lagi? Nah, seperti itu. Itu yang pertama. Syarat yang pertama, keyakinan yang kuat, keyakinan yang besar bahwa Allah akan sembuhkan melalui Al-Quran. Karena itu memang sifatnya Al-Quran, itu memang perannya Al-Quran, syifa'un wa rahmah. Nah, kemudian sebab yang kedua itu di ayat selanjutnya, sambungan ayatnya, wala yazidudz zalimina illa khasar. Dan tidaklah Allah menambahkan apapun kepada orang-orang yang zalim kecuali hanya kerugian saja. Nah, ini juga jawaban kenapa saya udah baca Quran siang malam sehari, bahkan sampai 17 kali kan ya. Kalau kita sholat 5 waktu, 17 rakaat, kan setiap rakaat kita pasti baca Quran minimal Al-Fatihah. Tapi kok saya masih ada gangguan, kok nggak sembuh-sembuh? Nah, mungkin kita masih ada kezaliman, karena kata Allah,
Al-Quran tidak akan menambahkan apapun bagi orang-orang yang zolim kecuali hanya kerugian. Kerugian apa? Kerugian waktu, kerugian dan lain sebagainya, pengorbanan dan lain sebagainya. Jadi kezoliman ini yang menjadi sebab utama hijab di hati kita, sehingga ketika dibacakan Quran dia hanya masuk hanya menyentuh luarnya saja, tidak bisa masuk sampai ke hati kita, sehingga tidak meninggalkan efek apapun kecuali hanya kerugian. Kenapa? Ya karena kezoliman itu. Nah, zolim ini Imam Hasan Al-Basri membagi ada 3 ya, jadi kezoliman ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah zolim kepada Allah. Zolim kepada Allah ini adalah segala bentuk perbuatan dosa-dosa besar, terutama adalah perbuatan syirik, seperti yang Allah firmankan dalam surah Luqman ayat 13 ya kalau nggak salah. Itu Allah bilang, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezoliman yang sangat besar. Jadi kalau kita masih meyakini ada kekuatan lain selain kekuatan Allah, kita meyakini ada pelindung lain selain pada Allah, kita meyakini ada tempat bergantung lain selain kepada Allah, maka ini termasuk perbuatan syirik yang menyebabkan kita melakukan kezoliman yang besar sehingga Al-Quran tidak masuk ke dalam hati kita. Al-Quran ya bahasanya cuma ngetok rumah kita aja, tapi nggak bisa masuk ke dalam, nggak bisa ngusir apa-apa yang jelek di dalam rumah tersebut. Nah, sama seperti di hati kita seperti itu juga. Dia nggak bisa Al-Quran ini Allah di diri kita Allah ciptakan penghalang karena kita masih berbuat zolim sehingga Al-Quran tidak bisa masuk sepenuhnya. Itu yang pertama, zolim kepada Allah, terutama perbuatan syirik. Karena itu kezoliman yang paling besar. Kemudian yang kedua, zolim kepada sesama manusia, kepada tetangga, kepada keluarga. Contohnya apa? Seperti ada kita tidak memaafkan kesalahan orang lain. Orang lain berbuat salah tanpa sengaja, orang lain menyakiti hati kita, tapi kita nggak mau memaafkan mereka. Nah, ini bisa jadi menjadi sebab kenapa kesembuhan itu tidak datang. Kenapa Al-Quran itu tidak memberikan kesembuhan kepada kita? Karena kita masih menyimpan rasa dendam, kita masih menyimpan rasa marah kepada hambanya Allah. Padahal yang menciptakan mereka kan Allah ya. Yang buat dia sakit, yang buat dia menyakiti kita Allah. Yang buat dia marah kepada kita, membuat kita marah adalah Allah. Jadi kalau kita marah sama orang tersebut sama dengan kita marah sama Allah, karena Allah yang menggerakkan mereka. Bagaimana mungkin kita bisa marah sama Allah? Jadi kuncinya kita harus ikhlaskan, kita harus maafkan, kita harus terima, karena semua itu adalah jalan yang sudah ditentukan oleh Allah. Itu skenario yang Allah turunkan kepada kita, yang Allah ciptakan kepada kita, episode kehidupan yang harus kita jalani, yang harus kita lalui. Kemudian yang terakhir adalah zolim kepada diri sendiri. Zolim kepada diri sendiri ini banyak bentuknya, seperti kita melakukan sesuatu yang merugikan diri kita sendiri, merugikan kesehatan, merugikan fisik, merugikan jiwa, bahkan merugikan pikiran kita. Contohnya apa? Yang paling simpel adalah merokok. Nah, ini salah satu sebab merusak diri kita sendiri, yang akhirnya kesembuhan itu tidak datang. Bagaimana mau datang sedangkan kita sendiri merusak organ tubuh kita. Jadi itu beberapa sebab yang kita ambil dari surah Al-Isra ayat 82. Kenapa ketika dibacakan Quran kok nggak sembuh-sembuh, padahal bilangnya Al-Quran itu syifa, bilangnya Al-Quran itu rahmah, bilangnya Al-Quran itu hidayah, hudan, sebagai jalan hidayah. Tapi kok saya nggak mendapatkan itu semua, kenapa ya? Jawabannya di situ. Yang pertama, dia tidak beriman, mungkin beriman tapi kurang keimanannya, kurang yakin. Mungkin hanya di lisan tapi tidak di perbuatan. Atau yang kedua, karena dia masih berbuat zolim, sehingga tidak akan menambahkan apa-apa kecuali kerugian saja. Jadi seperti itu. Itu beberapa faktor kenapa diruqyah tapi tidak sembuh-sembuh. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Ustadz. Semoga menambah pengetahuan kita tentang ruqyah dan menambah keimanan kita supaya apa yang kita inginkan, kita penyakit kita bisa sembuh dan doa kita bisa lebih tajam gitu kan. Kita berdoa harus dijawab oleh Allah. Baik. Terima kasih Ustaz, terima kasih banyak.